Padahal baru beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo ya. Joko Widodo. Pak Joko Widodo. Dia mengultimatum, bahasanya kan lebih tidak seperti itu, Pak. Menegaskan, kan, memberi peringatan seperti itu bahwa kita inflasi tertinggi dari provinsi-provinsi lain begitu. Nomor 1 loh, Pak. Iya. Tambah hari ini BBM naik, Pak. Bagaimana nasib rakyat atau bagaimana nasib gubernur kita, Pak? Selamat sore pemirsa masyarakat Jambi dimanapun berada. Hari ini kembali lagi bersama saya Bung Idris, channel YouTube Bincang Kita. Tentunya membahas seputar apa yang menjadi dinamika persoalan ekonomi masyarakat. Itu dia Dr. Noviardi ya, selaku pengamat ekonomi pastinya. Nanti kita akan berbincang-bincang banyak terkait persoalan hari ini yang menjadi beban pikiran masyarakat ketika BBM dinaikkan pada tanggal 3 September 2022. Artinya ini sudah ultimatum oleh Presiden ya, BBM naik, artinya di bawah itu. Entah apa yang terjadi nanti kita bahas sama Pak Dokter. Dan juga teman-teman, ini salah satu adalah senior kita, abang kita. Tua dong. Siapa nggak kenal beliau ya kan? Tidak asing, beliau adalah Bang Jokas. Praktisi pangan juga. Praktisi pangan juga ya. Dan sekaligus hari ini luar biasa ini Bang Jokas. Siap. Tempat ini, waduh, apa namanya ya? Kenara. Koji. Iya, menjadi apa ya? Kita adrenalin kita untuk berbincang-bincang itu menjadi tumbuh, menjadi semangat gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan edukasi bermanfaat untuk masyarakat Bang Jokas ya. Amin. Itu dia hari ini di apa namanya? Kopi apa? Kenara Resto and Cafe. Ya. Di Kenara Resto and Cafe. Jangan lupa mampir ya, adanya di Kebun Andir. Betul. Depannya. Di pusat kota. Di pusat kota. Mampir dong ke sini. Ya. Kita berbincang asik, berbicara apa saja. Yang penting untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Setuju. Baik, mungkin saya ke Bang Noviardi dulu Pak. Terkait BBM naik, gonjang-ganjing sudah menggaung oleh keluh kesah masyarakat bawah. Tentu ini menjadi persoalan besar bagi kita yang harus kita hadapi ke depan, ya kan? Saya mau lihat ke depan ini, Pak. Kalau hal ini apakah kita biarkan ini berjalan dengan adanya yang sudah diberikan oleh sudah disuarakan oleh pemerintah pusat, katakan gitu ya, di harga BBM sekian, Pertalite sekian, Pertamax sekian katanya ya. Tinggal kita lagi orang-orang kalangan bawah ini, ya kan? Tentu akan mendapatkan wajah baru bagi mereka menghadapi persoalan ekonomi ke depan ini, Bang Novi. Bagaimana menurut Pak Dokter, tanggapan Pak Dokter sedikit terhadap kenaikan BBM ini, dan nanti kita bicara terkait wajahnya seperti apa. Tanggapannya dulu kenaikan ini. Baik, terima kasih Bung Idris atas undangannya di podcast sore ini ya. Ya. Selamat sore juga nih Bang Jokas. Selamat sore Pak Dokter. Kenari Cafe and Resto selaku tuan rumah. Ya. Jadi begini, kenaikan BBM ini kan pasti berdampak luas. Ya. Karena bahan bakar minyak itu adalah sumber dari aktivitas perekonomian. Tidak ada aktivitas ekonomi, aktivitas manusia tanpa BBM. Ketika BBM naik, resikonya akan terjadi kenaikan harga. Yang kita tahu, di Provinsi Jambi sebelum kenaikan BBM ini saja telah terjadi kenaikan harga secara umum yang kita kenal dengan istilahnya kan inflasi. Iya. Ketika ada kenaikan BBM, ya kan, sudah pasti akan ada kenaikan harga umum
yang lebih tinggi, baik secara nasional maupun di Provinsi Jambi. Nah, kenaikan BBM yang kata-kata 25% sampai 30 secara kata-kata kita lihat akan memicu persoalan lanjutan. Memicu persoalan lanjutan. Akan banyak melahirkan persoalan-persoalan baru secara ekonomi, sosial, dan mungkin politik. Multi efek gitu ya. Ya, Multi efek ya. multi efek. Secara ekonomi udah jelas. Ketika harga barang naik, masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu kan mengurangi konsumsi. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya. Ketika konsumsi berkurang, kesejahteraan akan berkurang. Betul. Ketika kesejahteraan itu menurun, orang akan terjebak pada situasi garis kemiskinan. Yang selama ini kemiskinan kita itu 8,9%, dengan adanya kenaikan BBM ini akan memicu kemiskinan baru. Dari mana datangnya? Kelompok menengah ke bawah yang selama ini sebenarnya tidak terkategori miskin lagi akan terjerambat di garis kemiskinan. Makin terpuruk lah. Makin terpuruk. Oke. Lalu mengatakan banyak menengah ke atas orang kaya tidak berdampak kenaikan harga BBM. Secara konsumsi mungkin Bang Jokas tidak berdampak. Untuk Bang Jokasnya. Untuk menengah ke atas. Ya kan? Tidak berdampak. Iya. Tapi jangan salah. Dari sisi pengeluaran, Iya. orang kaya juga akan berdampak Ya. kepada kenaikan BBM. Ini contoh di tulisan saya saya ulas itu. Yang dulu mereka membeli Pertamax Plus untuk kendaraan mereka, mobil mewah mereka. Dengan kenaikan BBM, mereka pasti akan mengurangi pembelian BBM atau merubah dari Pertamax Plus ke Pertamax biasa. Iya. Yang dulunya orang kaya bersedekah, mohon maaf, ke masjid, ke gereja, ke wihara. Dengan adanya kenaikan BBM, otomatis akan ada pengereman itu. Iya. Iya kan? Atau bahkan merubah spek mobilnya gitu. Atau merubah spek hobi-hobi tingkat atasnya. Iya. Tapi Bang Dokter, kita langsung ke Doven aja. Ancaman terbesarnya apa untuk kalangan bawah? Ada kemiskinan yang semakin akut. Jadi kalau kemiskinan ini biasanya kita berada di dasar yang tidak terlalu dalam, 1 atau 2 meter, dengan adanya kenaikan ini kemiskinan kita akan berada semakin dalam di bawah garis kesejahteraan yang normatif secara ekonomi. Dan sorry, mungkin ini diperparah dengan masyarakat ekonomi menengah kita itu secara kuantiti besar, Iya, Bang. tapi secara umum lemah. Nah, Oke. itu yang saya bilang tadi itu. Betul. Yang menengah ini rentan sekali jatuh. Artinya dari tingkat yang atas tadi jatuh ke menengah. Iya. Menengah jatuh Iya. ke bawah. Menengah terutama. Yang bawah bagaimana? Iya. Kenaikan harga BBM Yang bawah akan terpuruk. menarik sebagian kelas menengah Iya. jatuh miskin. Persis. Yang dulunya mereka tuh nggak miskin loh. betul. Gara-gara BBM Iya. akan jatuh miskin. Bagaimana nasib yang miskin tadi kan? Apalagi yang udah miskin, Mbak. Terpuruk. Terpuruk. Nah, kita dengar nih, pemerintah menganggarkan 24 triliun Untuk bansos apa ya? soal subsidi Subsidi BLT lah ya. Efektif. Tapi persoalannya jumlah kebutuhan masyarakat miskin karena bantuan itu relatif tidak sebanding dengan alokasi. Wah, ya kan, tidak alokasi. Nah, sementara juga BLT ini kan tidak akan terlalu efektif Iya. dalam pengertian memerangi kemiskinan. Ya, BLT sifatnya hanya memberi rangsangan daya beli darurat aja. darurat yang dulu tidak terbeli. Dengan adanya BLT 300.000, keluarga miskin bisa terbeli. Tapi tidak mendongkrak dari level bawah ke menengah ke atas. Betul, tidak mendongkrak garis kemiskinan itu. Tidak. Dari miskin menjadi kelompok menengah, tidak. Dia hanya meningkatkan daya beli yang sifatnya temporer. Seberapa sih uang 600.000 daya tahan? Oke lah, Napas buatan lah. Nah, napas buatan. Kurang lagi napas buatan lah. Gitu. Ya.
Nah, jadi BLT ini suatu bentuk pengakuan Bang Jokas, pengakuan pemerintah bahwa ekonomi masyarakat miskin perlu diimpus dengan kenaikan Sangat terganggu dengan kenaikan. BBM. Ini luar biasa, Pak Dokter. Luar biasa dampaknya. Itu kecil aja kita analisa ya dari segi daya saing ekonomi. Dari saya. Daya saing ekonomi kan ketika biaya produksi naik akibat kenaikan BBM, biaya transportasi naik, ekonomi kita kan kehilangan daya saing. Ya. Produk-produk yang kita jual lebih mahal. Kalau tidak mau lebih mahal kan otomatis kualitas barang dikurangi, Iya, iya. ukuran barang dikurangi. Iya. Ketika ukuran dan kualitas berkurang kan daya saing sebenarnya udah berkurang, Pak. Iya. Nah, menanggapi hal ini, Bang Jokas. Siap. Ini kan Abang selaku praktisi pangan ini. Iya, iya. Apalagi sekarang sudah turut serta ya membangun usaha atau apa, Bang. Izin ya. Ya, kan saya belum minum nggak apa-apa. Oh. Ya kan, yang sudah produktif berjalan hari ini kita lihat hari ini Abang terjun ke dunia usaha ya, Ya. Bang. Tentu berdampak juga ini pengaruh BBM naik, ya Bang, begitu, Bang Jokas. Ya, Kira-kira makasih. Abang gimana pendapat Abang? Siap, Bung Idris. Jadi gini, saya hanya mendetailkan lagi, membreakdown lagi tadi yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi. Iya, iya. Iya, Bang. Bahwa perubahan harga, terutama naik ya, BBM itu selalu multi efeknya. Iya, efeknya. Saya coba breakdown yang pertama. Yang pertama adalah bahwa harga BBM itu multi efeknya. Yang pertama adalah kepada mereka, kita bagi dua nih, yang menggunakan BBM hanya sebagai fasilitas saja, Oke. dan yang menggunakan BBM sebagai alat produksi. Harus dibedakan dulu. Oh, harus dibedakan. Oke. Kalau Pak Dokter mungkin beliau hanya menggunakan BBM sebagai penunjang umum. aktivitas, iya kan, untuk fasilitas beliau punya kendaraan. Tapi ingat, UMKM kita, bagi UMKM kita BBM itu rata-rata mereka digunakan sebagai alat produksi. Ketika seorang UMKM apa umpamanya, pengusaha roti kah, pengusaha bakso kah, mereka akan keliling umpamanya membeli bahan dengan BBM. Betul. Akan menjual, mengantar hasil produksinya dengan BBM. Nah, ini yang sangat luar biasa efeknya. Makanya selain tadi memang ada kelas menengah, yang kelas bawah, menengah, atas, masing-masing itu efeknya, impactnya berbeda. Ya. Berbeda. Terlebih lagi, dia sebagai apa menggunakan BBM? Sebagai pengguna fasilitas kah atau sebagai tools produksi? Nah, itu dulu. Kalau sebagai tools produksi sudah jelas, ini akan sangat membebani, memberatkan UMKM kita. Nah, kalau Bung Idris bertanya sejauh mana? Jauh sekali, sangat berat sekali. Cuman UKM kita ini kan dari dulu kan sudah sangat terlatih, Ya. sudah sangat terlatih menghadapi Persoalan ini. bahkan UKM kita tuh bisa apa ya? Bisa kita ganti namanya lekas survivor lah ya. Ya karena apa? Kadang barangnya yang naik, ya kan, BBM tuh memicu kenaikan barang loh. Iya. Ya. Padahal apa yang terjadi dengan UKM? Kenapa dia disebut UKM? Cuma karena dua. Yang pertama, memang volume produksinya kecil. Menengah ya. Yang kedua, cash flow-nya memang kecil. Itu Itu disebut aja. UMKM. Nah, ini cash flow. Bagaimana kalau komponen cost yang namanya BBM naik sangat signifikan, pasti cash flow yang lain berpengaruh. Kemampuan dia untuk nyetok bahan-bahan yang lain berpengaruh. Kemampuan dia untuk menerima repeat order sangat berpengaruh. Nah, itu tadi. Nah, kalau Tapi Bang, ini saya ada dengar cerita dikit ini, UMKM kita ini sangat luar biasa nih Bang, ketika menghadapi persoalan ini. Infonya mereka punya trik-trik sendiri begitu Bang menghadapi ini. Ya. Apakah itu akan nyaman nanti ke depan Bang? Nah, makanya- Dan sebelumnya ingin tahu Nah. trik apa yang sebenarnya mereka lakukan itu Bang? Nah, sebelum sampai ke situ mungkin yang penting juga adalah kalau Iya, Bang. Pak Dokter tadi bilang sebenarnya pemerintah eling betul bahwa dengan menaikkan harga beban rakyat tuh bertambah, maka dijadikan subsidi. Nah, tapi kan tidak sebatas itu, harusnya juga diedukasi. Edukasi apa yang tadi Bung Idris bilang, ada trik. Saya kebetulan yang mengajari mereka Iya Bang. Ya. cara trik, contoh lah,
ketika krisis ekonomi 98 itu kan UKM yang Menjadi penyelamat, berdarah-darah. pelampung ya, Iya, mereka berdarah-darah tapi tetap berjalan. mampu menjadi pelampung ekonomi. Iya, mampu jadi pelampung, mampu menjadi tonggak. Betul. Nah, kondisi itu membawa mereka pada experience, pengalaman untuk sekedar bertahan hidup saja. Mereka harus mengeluarkan semua insting mereka Untuk kreatif. untuk mensiasati. Contoh, ketika BBM naik lalu berimbas kepada raw material, bahan-bahan lain. Contohlah, seorang pengusaha roti, BBM-nya naik, otomatis terigunya naik. Kenapa terigu naik? Oh, sederhana saja. Pabrik terigu bisa saja tidak menaikkan harga. Iya. Tapi ingat, kan ada ongkos antar. Betul. Otomatis naik. Di tingkat distributor. Iya, lalu bahan baku juga semua akan ikut naik. Otomatis dia harus menaikkan. Ketika dia menaikkan harga, ingat, UKM itu dia UKM di tempatnya. Ketika dia di pasar, dia berkompetisi dengan raksasa industri. Iya, Iya dong. betul. Ketika dia menjual produknya ke toko, di toko itu dia harus bersaing dengan pabrik-pabrik besar. Bukan status UMKM lagi. Oh iya, kalau dia naikkan harga dia lebih tinggi dengan kemasan tidak lebih baik dari industri, Iya. siapa yang mau beli? Oh iya. Artinya ada cara lain yang Oh lebih iya, efektif. Itu trik tadi ya. Nah, contohnya, kalau Contohnya. dia UKM roti, biasanya nih dia akan mengurangi bahan bakunya. Tapi kan kalau bahan baku dikurangi, kan volumenya akan mengecil. Kecil ya. Pasar tidak akan menerima. Rasanya berubah ya. Nah, bahan baku rasanya pun berubah. Maka ketika bahan bakunya dikurangi, bahan bakunya dirubah, ukurannya dikurangi, harus diikuti lagi oleh kreativitas lain. Apa itu? Bentuknya dirubah, Modelnya modelnya dirubah. Karena kalau dia dikurangi bahan bakunya, kemudian ukurannya juga dikurangi dengan bentuk yang sama, dia akan terlihat terdiri di antara produk industri tadi. Maka tadinya dia bulat, dibikinlah kembang-kembang, sehingga di tempat tadinya besar. bulat, sekarang kembang-kembang. Iya, seperti itu. Lalu hal lain lagi, kalau dia di sekolah, dia akan lebih kreatif. Dia akan bikin produknya dulu, dia akan display lebih menarik. Lalu finishingnya dia akan bentuk produk ini semenarik mungkin, entah dibikin dengan message yang warna-warni. Tentu disesuaikan dengan lokasi di mana dia menjual. Kalau ini di sekolah tentu support. Tapi kalau di tempat-tempat umum enggak dong. Nah, makanya saya bilang UMKM itu memang selalu punya satu cara lebih dibanding pengusaha lain. Untuk survival. Untuk sekedar survive. Nah, tapi kan sekali lagi harusnya pemerintah punya tanggung jawab untuk Mengedukasi itu. Betul, kira-kira gitu. Artinya bisa terjadi penyelamatan terhadap rakyat ya, pada UMKM khususnya, dengan mensosialisasikan atau edukasi Iya. pemerintah harusnya aktif ya. Betul. Itu kan sederhana. Ada yang lebih esensi adalah ya dia bisa melindungi UMKM kita melalui regulasi. Iya. Iya dong, melalui regulasi, fasilitasi atau apapun. Bayangkan UMKM sudah sesulit itu, dia suruh harus ngurus izin ini, izin itu, halal apa segala macam. Itu bukan mendisiplinkan, itu membunuh secara perlahan. Ya. Itu kira-kira. Baik, Bang Jokas, Pak Dokter, kembali lagi ini soal Jambi. Hari ini kita juga ditantang juga nih persoalan BBM juga. Gara-gara BBM naik, kita bicara nasib Jambi hari ini. Padahal baru beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo ya. Joko Widodo. Pak Joko Widodo. Dia mengultimatum, bahasanya kan lebih tidak seperti itu, Pak. Nah. Menegaskan, memberi peringatan seperti itu bahwa kita inflasi tertinggi dari provinsi-provinsi lain begitu. Nomor 1 loh, Pak. Iya. Tambah hari ini BBM naik, Pak. Bagaimana nasib rakyat atau bagaimana nasib gubernur kita, Pak? Kok mengenai nasib gubernur, Bung? Tentu hari ini kan gubernur untuk jawaban inflasi yang tinggi aja hari ini masih belum jelas jawabannya seperti itu. Ditambah BBM naik. Kira-kira bagaimana nasib kita dan bagaimana nasib gubernur? Mungkin sepengetahuan Pak Dokter menghadapi ini. Jadi gini,
dengan adanya inflasi yang tinggi 8,55 dalam sejarah Provinsi Jambi, saya pikir ini yang tertinggi Juli 2022 kemarin. Iya. Ditambah kenaikan BBM, sesungguhnya nasib masyarakat kecil di Jambi itu semakin di ujung tanduk. Di ujung tanduk dalam hal apa? Dalam hal keberlanjutan mereka untuk mempertahankan standar hidup layak yang selama ini mereka peroleh. Salah siapa? Secara kebijakan terus terang ini salah Pak Gubernur. Kok bisa salah? Salahnya beliau selaku penguasa yang memiliki instrumen anggaran dalam APBD, Pak Gubernur tidak mengantisipasi inflasi ini di dalam instrumen anggaran dan kebijakan yang ia punya. Inflasi tinggi disebabkan oleh apa? Pertama, faktor inefisiensi angkutan. Karena batu bara menyebabkan kemacetan, waktu tempuh yang lama dari Curup, dari Kerinci, sentra-sentra produksi pangan. Jadi maaf Pak Dokter, jadi bukan cabai merah seperti yang cabai, ya kan? Termasuk cabai, ya kan? Lama masuk di kota karena ada kemacetan, inefisiensi angkutan. Yang kedua kan faktor cuaca. Oh begitu ya. Lalu masalahnya apa? Sebenarnya gubernur bisa mengantisipasi ini dengan stimulus anggaran melalui APBD, memberi subsidi petani cabai, petani sayur dalam bentuk bantuan bibit, bantuan uang, bantuan pupuk agar mereka mau menanam cabai. Di saat musim penghujan di bulan November, Desember, ya kan, mereka masyarakat diminta nanam cabai, dibantu dengan APBD. Ketika bulan April, Maret, Juni, Juli, ketika cabai berbuah, mampu menekan angka inflasi cabai dalam hal cabai aja. Nah, pola-pola hal ini yang tidak dilakukan oleh gubernur. Padahal cabai itu kan bisa beberapa puluh kali petik selama usia tanamnya. Nah, kenapa inflasi disebabkan harga cabai ini mahal? Karena kan pasokan yang ada di pasar tidak sebanding dengan jumlah permintaan. Tugas gubernur sebenarnya bisa menyeimbangkan pasokan cabai ini dengan rangsangan-rangsangan kepada petani cabai itu tadi, baik melalui bantuan bibit, bantuan pupuk, maupun melalui rangsangan subsidi, ya kan? Kalau perlu dikasih uang. Kalau perlu. Taiwan itu negara pulau, Pak. Tetapi jarang sekali terjadi inflasi harga pangan. Kuncinya apa? Sektor pertanian, khususnya sayur mayur, itu disubsidi oleh pemerintah, menjadi urusan wajib. Nah, Pak Gubernur kita terlalu fokus kepada proyek-proyek mercusuar, melupakan hal-hal yang sifatnya esensial. Yang menjadi kebutuhan. Iya, hal-hal esensial itu kan kebutuhan primer, Pak. Betul. Orang boleh tidak menonton bola dengan stadion baru, tapi tidak bisa tidak makan, Pak. Bang Jokas. Ya kan? Nah, jadi Dalam nih. ya kan? Jadi inflasi ada kesalahan Pak Gubernur Di mana salahnya? dalam hal ini. Tapi mayoritas pendukungnya nggak tahu apa. Ya. Mengatakan tidak ada apa-apanya tadi. Iya, Bang Jokas ya. Baik-baik saja kan? Baik-baik saja kan ya. Iya. Mengukur dampak inflasi itu kan jangan temporer, Pak. Dia harus hitung secara berkala, ya kan? Harus berkala. Mungkin ketika kita sekali jajan di sana harga barang naik tidak terasa, toh kenaikan cuma 3.000, bahkan mungkin cuma 1.000. Cuman kalau terus menerus, Pak, 1.000 setiap hari, 3.000 dalam satu hari kita bisa belanja 10 sampai 15 produk, naiknya 1.000 sampai 3.000. Ini kan menguras pendapatan yang seharusnya pendapatan bisa ditabung, di saving, gara-gara inflasi tidak lagi habis untuk konsumsi. Nah, dengan inflasi ini Pak Gubernur jangan anggap remeh.
Ya, ratusan ribu, puluhan ribu orang kita terjerambab pada kemiskinan akut. Tambah BBM naik ini berapa? Ditambah lagi BBM yang menaik. Kemiskinan akut di Jambi. Bisa meningkat berarti ya, inflasinya lagi yang lebih dari 8,8 sekian. Iya. Booster. Kemiskinan ini kan identik dengan, mohon maaf, stunting, kasus kurang gizi, Betul. ketidakmampuan mengakses pendidikan berkualitas, tidak mampu mengakses gizi yang baik. Kata Bang Iwan Fals, susu tak terbeli ya. Nah, orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi, ya kan? Ketika Pak Gubernur tidak mengantisipasi inflasi, ya kan? Orang Jambi, ya kan? Makin Kurang nutrisi, kurang. ya kan? Ini fakta, Pak. Orang Jambi stunting tambah tinggi. Hah? Stunting tambah tinggi. Stunting bisa tambah tinggi. Ujung-ujungnya bisa mati. Ya kan? Ujung-ujungnya bisa mati, Pak. Nah, tentu saja Pak Gubernur tidak harus kerja sendiri. Betul. Dia punya bupati, Ya. punya wali kota, khusus kota Jambi ya saya lihat. Ya. Semua uang orang kabupaten kan larinya ke kota. Semua orang yang belanja di sini. Oke, baik Bang Jokas. Siap. Artinya ini sharing kita ya, Bang Jokas ya, menghadapi inflasi yang kemarin yang tertinggi di antara provinsi lain. Dengan hari ini BBM naik, kira-kira Bang, bagaimana kita mau menurunkan angka itu dengan kondisi BBM naik ini? Ada solusi nggak kira-kira Bang? Dari mungkin Pak Dokter atau Bang Jokas ini? Silakan, saya dulu atau Pak Dokter? Bang Jokas saja lah dulu. Iya. Ya kan? Enggak, sebelum saya jawab itu ada hal yang menurut saya perlu kita jelaskan ya. Iya Bang ya. Saya bertemu beberapa orang, ya saya tidak tahu apakah mereka pendukung pemerintah, simpatisan penguasa atau bukan, tapi mereka selalu beropini bahwa Jambi baik-baik saja. Apa sih impact dari 8,5% inflasi itu? Tidak ada, itu kata teman-teman. Nah, saya menjelaskan dengan sangat sederhana. Korporasi-korporasi besar itu menaikkan gaji pekerjanya setiap tahun itu berdasarkan dua hal. Oke, pertama. Yang pertama itu sudah pasti adalah inflasi. Oke, ketika inflasi naik, gaji naik. Wah, enak dong. Itu sudah pasti. Oke. Dan pasti naik, tapi seberapa besar naiknya itu sangat ditentukan oleh inflasi. Kenapa? Ketika inflasi 8,5%, lalu perusahaan menaikkan gaji kita cuma 6%, berarti kita menurun kesejahteraan kita. Sudah pasti 2,5%. Sudah Itu pasti. harus dipahami. Itu logika sederhana. Jadi kalau gaji, kalau saya nih sebagai karyawan nanti dinaikkan gaji oleh perusahaan 5%, berarti kualitas hidup saya menurun 3%. 3,5%. Karena Ampun. inflasi di Jambi tinggi. 8,55. Itu ya. Nah, hal kedua adalah tentu kinerja perusahaan itu sendiri. Iya. Nah, tapi ada yang banyak perusahaan yang menentukan naik gaji hanya berdasarkan inflasi. Begitu pentingnya inflasi. Lalu kinerja perusahaan dihubungkan dengan apa? Bukan dengan gaji, dengan bonus atau dengan benefit lain. Sepenting itu di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi besar itu selalu menggunakan inflasi sebagai patokan untuk menaikkan gaji karyawan. Supaya mereka nyaman ya. Supaya mereka nyaman. Paling sederhana lagi, kalau kita punya uang, kita tabung atau depositokan setahun itu bunganya 6%, inflasi 8,5%, berarti kita sedang menitipkan uang kita untuk kehilangan 2,5%. Itulah inflasi. Yang tadi Pak Dokter jelaskan, tidak serta-merta inflasi terus lo nggak makan hari itu, nggak begitu. Nggak caranya. begitu. Tapi ingat, ketika saya tadi naik gaji hanya 5%, inflasi 8,5%, kan selisih 3,5%. 3,5% itu saya proyeksikan untuk saya naik haji 10 tahun lagi. Iya. Dengan kondisi itu saya bakal naik haji. Jadi Lebih lama lagi tenornya. Iya, inflasi membatalkan saya naik haji tahun ke-10. Mungkin saya akan terrealisasi di tahun ke-15. Oke. Itulah realnya. Jadi kalau teman-teman bilang inflasi baik-baik saja, ya baik-baik saja bagi yang nggak paham. Iya, yang nggak paham.
Iya kan? Nah, bagi yang tidak paham, inflasi kan baik-baik saja. Nggak ada perusahaan multinasional sekalipun hanya menaikkan gaji berdasarkan inflasi. Karena dia tidak mau kualitas kehidupan pekerjanya itu turun. Minimal akan dinaikkan disesuaikan sesuai dengan inflasi. Sepenting itu inflasi. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Kalau saya sih sederhana saja. Ya. Padat karya itu sangat penting. Oke. Padat Padat karya. karya. Setuju saya. Saya teringat dengan saya nggak tahu ya ini ya, teringat dengan statement seorang mantan gubernur ke saya, Bang, saya hanya mau maju jadi gubernur jika saya diusung oleh partai pemerintah. Iya. Kenapa? Karena APBD Jambi itu tidak cukup dikdaya lah untuk mensejahterakan kita. Oke. Kalau saya diusung oleh partai yang berkuasa, relatif mudah bagi kita untuk memobilisasi proyek-proyek nasional yang padat karya. Ya, sehingga memang ada uang real berputar di situ. Tapi sayangnya Bang Jokas, Ya. uang APBD kita digunakan untuk proyek-proyek besar, mercusuan, Ya. sehingga rakyat kecil relatif nggak kebagian. APBD kita 4,5 triliun kurang lebih. Makanya saya bilang Ya tadi, kan? Dr. Harun Sabung Idris harus menghadiri dari pihak pemerintah yang bisa menjelaskan itu. Betul. Sehingga masyarakat Jambi, khusus ya kita ini yang menggugat ini, ya kan, bisa menjelaskan dan syukur-syukur kita bisa menerima. Satu hal lagi kan, saya sih tidak selalu dukung Pak Dokter yang benar-benar kayaknya vokal betul nih membela masyarakat. Oh enggak. Karena begini, saya di kota pula. Iya, ingat loh, ini inflasi 8,5% ini kan kalau tidak salah kan cuma 2 ya di kota Jambi dan Bungo. Tapi kan kata Pak Dokter tadi sudah cukup menegaskan. Kalau ada yang mau membantah, karena kan memang dari daerah dari kabupaten memang mengalirnya Ke kota. Betul. Nah, kalau saya mau berbicara seperti tadi itu, Bung Idris, saya sih balik lagi, andai saya orang pemerintah, saya akan jelaskan ke Pak Dokter, bukan menjelaskan, saya menguatkan beliau jadinya, jadi nggak seru jadi. Karena apa? Kita relatif lebih tertarik, kita sama mereka ya. Iya. Kita aja. Ya, melakukan hal-hal yang mercusuan. Nah. Padahal banyak tools, banyak program, banyak ornamen-ornamen yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk semacam penopang. Ya. Saya tidak tahu, nanti tolong dijelaskan oleh siapapun itu, mungkin Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ada yang namanya resi gudang. Wah, resi gudang itu di provinsi lain canggih sekali. Jaminan ya. Iya, kita paham. Jangankan hanya selevel kepala daerah di kabupaten kota atau di provinsi. Even seorang presiden pun tidak kuasa kok menaikkan harga karet, menaikkan harga sawit. Tapi kan sudah ada toolsnya. Ya kan, bagaimana pinang mungkin bisa, cengkeh mungkin bisa, kayu manis ya, kayu manis mungkin bisa, kopi pasti bisa. Gitu. Iya, jadi sehingga petani itu tertopang, petani itu tidak selalu menjadi objek untuk diperas oleh mereka yang punya modal. Betul. Iya. Karena apa? Di situ ada bank, ada himbara ya, ada bank pemerintah yang dananya itu nganggur loh. Lah, tulus apa lagi yang kita punya? Kan itu sederhana itu, sehingga ketika harga murah nggak apa-apa, dia tetap akan dapat uang sesuai harga saat itu. Tadi kan barangnya belum dijual, Bu. Ketika harga naik baru barangnya dia jual. Siapa yang melakukan ini? Kalau di tingkat provinsi mungkin BUMD, di tingkat kabupaten mungkin bisa Koperasi ya. koperasi. Nah, di tingkat desa siapa? Di tingkat desa kan ada BUMDes. Betul. Masa dari dulu BUMDes bisnisnya tenda, catering, sekarang ada Pertamini, banyak yang bisa dikerjakan. Nah, sekali lagi, gak usah mencari kemana-mana. Cara untuk mungkin tidak menghapus ya, tapi meminimalisir efek negatif ini Menghadapi situasi situasi inflasi yang katanya tinggi. Ya, betul. Booster di situ, tambah booster lagi yang namanya BBM. Sudah ada tulisnya dikasih pemerintah. Mau nggak Pemprov ini melaksanakan? Itu aja tinggal lagi ya. Jangan fokus dengan apa tadi Pak
Pak Dokter dengan yang Pembangunan sesuai. itu dia Pak Gubernur dan pemerintahan yang ada di Jambi dan juga seluruh anggota DPR. Inilah yang menjadi harapan rakyat. Artinya Mbok Iyo didengar kata orang kita tuh ya. Setidaknya ada implementasinya seperti itu. Satu hal boleh nggak saya tambahkan? Silakan. Pemerintah ini baik itu dinas atau apapun itu segala macam lah selalu melakukan diskusi FGD dan yang diundang adalah mereka yang punya waktu luang. Tapi bukan mereka yang meluangkan waktu. Ini berbeda. Kenapa? Karena yang punya waktu luang, mereka orang-orang yang cenderung tidak punya pekerjaan, bahkan tidak punya expertise di situ. Betul. Tidak punya skill, lalu diundang. Tapi harusnya kan yang diundang itu adalah orang-orang yang memang expert di bidangnya. Ya. Ketika ngumpul tidak perlu ngumpul 100 orang. Ya. 2-3 orang. Dokter pernah cerita sama saya. Dokternya udah cukup. Apa sih yang merumuskan kemerdekaan Indonesia? Nggak pernah Bung Karno minta izin ke kakek kita kan? Indonesia kan? Mereka merdeka aja, tapi memang expert ini. Mereka expert. Ini. Jadi penting sekali ketika dia diskusi, ajarlah diskusi. Pertama expert, yang kedua dia punya akses, punya jaringan dan punya potensi untuk ikut terlibat menyelesaikan masalah itu. Bukan cuma diskusi. Iya. Okay. Pak Dokter, sebelum kita akhiri ini tambahan dikit menyikapi apa yang disampaikan oleh Bang Jokas tadi. Iya. Bagaimana penurunan drastis yang kita dan bagaimana menghadapi inflasi ini dan BBM naik ini agar masyarakat mendapat pencerahan mungkin edukasi atau apa biar tenang begitu Bang Jokas. Jadi ya, menghadapi badai inflasi, badai kenaikan BBM ini, pemerintah harus menyiapkan jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat. Harus ada subsidi-subsidi yang sifatnya itu edukatif, yang memberi masyarakat itu alokasi pendapatan yang lain. Tidak harus dengan BLT, tidak harus dengan bantuan. Salah satunya pemerintah harus berani menetapkan batasan yang lebih tinggi upah minimum. Jangan upah minimum kita kenaikannya 1% per tahun. 50.000 ya. Inflasi naiknya 8%. Banding dia. Yang kedua betul kata Bang Jokas, kita harus lebih perbanyak proyek padat karya. Betul. Masyarakat yang mohon maaf kena PHK, tidak punya pekerjaan, tidak punya keahlian spesifik, tidak punya pendidikan, kita rekrut. Betul. Ya kan? Untuk mereka memperoleh penghasilan. Yang ketiga memang harus ada ya kan pendampingan kepada tiap sektor usaha untuk mereka melakukan inovasi ya kan, untuk mereka membangun jejaring pemasaran, untuk mereka melakukan packaging yang lebih baru, modern dan bagus ya kan. Nah, intervensi pemerintah harus sampai ke sana. Per sektor ya. Per sektor. Fokus dan mengena gitu ya. Fokus dan mengena. Nah, jangan inflasi dan kenaikan BBM hanya dikasih obat generik yang bernama bantuan. Tidak kena memang. Tidak kena subsidi. Karena ini penyakitnya butuh spesialis. Nah, spesialisnya apa? Ya kan, intervensi pemerintah harus lebih dalam, lebih tepat, dan lebih sektoral. Bahkan per sektor tadi. Iya, per sektor domestik. Dan itu salah satu solusi yang terbaik untuk saat ini. Terbaik saat ini, ya kan? Nah, mau tidak mau, karena ke pemerintah pusat juga terbatas, Pak Gubernur yang punya anggaran, Pak Bupati yang punya anggaran, dan Pak Wali Kota yang punya anggaran harus membantu ini. Jangan APBD itu mereka alokasikan sesuai keinginan mereka, tanpa melihat kebutuhan rakyat miskin, rakyat tambah miskin, ya kan, rakyat kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, juga harus mampu dibantu dengan APBD. Jalan yang bagus kalau rakyatnya miskin itu tidak membantu, yang ada membuka akses, mereka kehilangan aset dan sumber daya di sekeliling mereka. Banyak kasus ya ketika infrastruktur tidak sebanding dengan penguasaan ekonomi lokal, yang ada masyarakat lokal makin tertinggal, dan kita tidak pengen
Jambi mengalami hal yang seperti itu. Baik. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, teman-teman, ini dia perbincangan sore ini ya. Semoga ini menjadi manfaat, amin, yang menjadi edukasi. Dan silakan subscribe, like, komentar, dan beri tanggapan yang positif buat kita semua. Sampai jumpa kembali, saya Bung Idris di Bincang Kita.